rekan-rekan sekalian, pada hari ini Des Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan yang merupakan sinergi teamwork lintas kementerian dengan leading sektor dari Kemenko Polhukam dan Menteri Keuangan, kemudian Kabar Polri selaku ketua dan Dirjen Biacukai sebagai wakil, kemudian ada unsur dari Kejaksaan Agung, dari TNI, dan beberapa hari ini adalah Kementerian Perhubungan, KKP, Bakamla, PPATK, BNN, Kementerian Perindustrian, Perdagangan, Kementerian Pertanian, Lingkungan Hidup, dari Badan Intelijen Negara, dari Balai POM, akan menyampaikan hasil pengungkapan tindak pidana penyelundupan. Sebagaimana kita ketahui bahwa selama ini industri dalam negeri kita telah mengalami tekanan yang sangat luar biasa karena harus bersaing dengan produk-produk dari negara lain, terutama produk-produk sunduban. Dari data intelijen keuangan selama kurun waktu 4 tahun terakhir, total transaksi penyelundupan telah mencapai kurang lebih 216 triliun rupiah. Kita dari Des telah memetakan modus-modus operandi yang bisa digunakan oleh para pelaku penyelundupan seperti ketidaksesuaian dokumen, kemudian ekspor impor ilegal, penyalahgunaan free trade zone di zona perdagangan bebas, termasuk mekanisme pencucian uang. Des penyelundupan telah berhasil melakukan penindakan sebanyak 213 kali berupa produk-produk garmen, tekstil, kemudian mesin, elektronik, rokok, minuman keras, kemudian narkotika dan lain sebagainya. Nah, sekali lagi ini merupakan bukti keseriusan daripada pemerintah. Tentunya dengan pelaksanaan seluruh kementerian lembaga yang telah saya sebutkan tadi, yang saat ini telah hadir bersama-sama melakukan sinergi kemudian kerjasama setelah terpadu di dalam pemberantasan penyelundupan. Karena pemerintah sebagaimana tadi telah dijalankan ingin menciptakan iklim ekonomi yang sehat sekaligus memastikan keadilan bagi seluruh pelaku usaha industri di dalam negeri kita. Kasus-kasus yang akan dipublish pada hari ini juga merupakan puncak daripada gunung es dari kasus-kasus penyelundupan yang ada selama ini, sehingga jadi komitmen pemerintah akan terus mengungkap dan mengejar kasus-kasus penyelundupan lainnya. Di samping upaya penindakan, kita juga melakukan upaya-upaya preventif, termasuk memberikan warning di titik-titik rawan jalur penyelundupan, serta meningkatkan awareness masyarakat menjadi rawan penyelundupan. Hari ini juga akan dilakukan pemusnahan beberapa barang bukti secara simbolis hasil daripada penindakan yang sama-sama nanti akan bisa kita lihat setelah rilis ini. Menyampaikan keterangan terkait dengan hasil pengungkapan tindak pidana penyelundupan pada hari ini. Saya persilakan. Terima kasih Bapak Menko Polhukam. Bapak Menko Polhukam Jenderal Polisi Purnawirawan Budi Gunawan yang juga
disertai Pak Wamenko Polkam, Bapak Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Ludwig Frederick Paulus, Sesmenko Legend TNI Teguh. Yang juga saya hormati Bapak Menteri Perhubungan yang hadir pada hari ini bersama Wakil Menteri Pak Dudi Purwagandi beserta Wamen, Kepala BNN Pak Martinus Sutong, Kepala PPATK Bapak Ivan Yustiavandana, Kepala Bakamla Laksamana Madya TNI Irfan Syah, beserta Deputi Operasi Laksamana Madya Andi Abdul Aziz. Perwakilan yang hadir di pagi hari ini dari kementerian lembaga yang tadi disampaikan oleh Bapak Menko Polkam, dari Kementerian Perindustrian diwakili Irjen, Menteri Perdagangan oleh Dirjen PKTN, Menteri ESDM, Wamen ESDM, Menteri Pertanian Bapak Sudaryono, Wakil Menteri, Menteri KKP oleh Pak Wamen KKP, Menteri Lingkungan Hidup, Dirjen Gakum dari Pak Jaksa Agung diwakili oleh dari Jamintel, Panglima TNI diwakili dan Puspom, Kapolri oleh Bareskrim dan Dirtipi Deksus, Kepala BIN diwakili Direktur Indakop, Kepala Badan POM diwakili Sestama dan Kepala bidang penindakannya, serta PCO Kepala Tenaga Ahli Utama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hari ini alhamdulillah kita bisa berkumpul di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk melaksanakan konferensi pers terkait penindakan dan penegakan hukum, terutama di bidang kepabeanan. Kami sampaikan bahwa kami berterima kasih kepada Pak Menko Polkam dan seluruh jajarannya, serta seluruh kementerian lembaga yang telah bersama-sama melaksanakan program Astacita Presiden Republik Indonesia dan melaksanakan koordinasi yang sangat baik yang telah diinisiatifi oleh Bapak Menko Polkam dengan pembentukan Des Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan. Dalam hal ini merupakan suatu upaya koordinatif di bawah kepemimpinan Bapak Menko Polkam dan juga bersama-sama dengan kementerian lembaga terkait, di mana Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menjadi bagiannya. Pada pagi hari ini, berdasarkan hasil program sinergi antar seluruh kementerian lembaga, kami akan melaporkan untuk periode tanggal 4 hingga 11 November saja 2024 telah dilakukan 283 kali penindakan penyelundupan. Ini hanya dalam kurun waktu 1 minggu antara tanggal 4 hingga 11 telah dilakukan 283 kali penindakan penyelundupan, terutama dikaitkan dengan komoditas garmen, tekstil, mesin elektronik, rokok, miras, dan narkotika dengan perkiraan nilai mencapai 49 miliar dalam 1 minggu dan potensi kerugian negara 10,3 miliar yang masih di dalam proses penyelidikan. Kami akan menyampaikan hasil pengawasan dan penindakan penyelundupan di bidang kepabeanan dan cukai yang dilaksanakan sejak Oktober hingga November 2024. Pertama, penindakan terhadap 4 kontainer yang berisi 1.628 koli pakaian jadi, barang elektronik dan kosmetik serta barang lainnya. Ini kejadiannya di Tanjung Priok, Pelabuhan Tanjung Priok. Modusnya dengan melakukan deklarasi yang salah atau misdeklarasi dengan menyebutkan barangnya adalah packaging karton. Nilai barang
adalah 18,6 miliar dan potensi kerugian negara adalah 24,8 miliar. Kedua, penindakan satu kontainer berisi 1.117 rol kain tenun yang masuk melalui kembali Tanjung Priok pelabuhan. Modusnya diberitahukan secara tidak benar, jadi misdeklarasi, sebagai aksesori pakaian jadi. Total nilainya 9,8 miliar rupiah, potensi kerugian negara 13,3 miliar rupiah. Nah, sedang dalam proses penelitian. Ketiga, Bea dan Cukai melakukan penindakan 10.498 pieces produk besi baja dan 1.700 pieces pakaian, 1.664 laptop, aksesoris dan kondisi tidak baru, artinya barang bekas, 136 set laptop, 2 NIU motor dalam keadaan terurai, 27 set sepeda, 36 unit tangki mesin dan kelengkapan kendaraan bermotor lainnya, serta 18 unit alat pemindai dokumen atau fotokopi. Modus dari penyelundupan adalah memberitahukan jenis barang yang tidak benar untuk menghindari larangan terbatas yang ditetapkan oleh kementerian terkait. Tempatnya adalah di Cikarang Dry Port. Nilai barang tersebut 9,4 miliar dan potensi kerugian negara 2,9 miliar. Untuk bidang cukai ini terutama 6.763.300 batang rokok. Ini dari 157 kasus penindakan terutama di wilayah Jakarta dan Jawa Barat. Perkiraan nilai dari 6,768 juta batang rokok itu adalah 9,6 miliar rupiah dan potensi kerugian dari tidak dapatnya cukai rokok adalah 5,85 miliar rupiah. Saat ini status penindakan tetap dilakukan dan akan dilakukan pemusnahan sesuai persetujuan. Penindakan lain adalah rokok elektronik. 28.525 pieces dari rokok elektronik dari 2 kasus penindakan yang dilakukan di Tangerang dan Jawa Barat dengan perkiraan 589 juta rupiah nilai barang, kerugian negara 519 juta rupiah. Status perkaranya sedang dalam proses penyidikan. Yang ketiga di bidang cukai adalah dilakukan penindakan 705.000 keping pita cukai rel dan MMEA palsu dari ekspor. Ini dari 2 kasus penindakan yang berlokasi di Semarang dan Tangerang. Potensi kerugian dari cukai rokok palsu dan cukai rel dan MMEA palsu ini 63,3 miliar rupiah. Saat ini statusnya dalam penindakan dan pertimbangan untuk dilakukan penyidikan. Untuk minuman beralkohol, 3.301 liter minuman mengandung metil alkohol yang berasal dari 11 kasus penindakan dilakukan di wilayah Jakarta. Modus dari operasinya adalah melikatkan itu pita cukainya adalah pita cukai palsu. Kemungkinan kerugian negara adalah 3,7 miliar. Di bidang narkoba atau narkotika ini adalah hasil bersama dengan Polri dan BNN. Jadi tidak hanya Bea Cukai sendiri, telah dilakukan penindakan 67 kg narkotika jenis sabu dari 5 kasus di wilayah Aceh, Dumai, Bogor, Lampung, dan Jakarta serta Banten.
Modus penyelundupan narkotika adalah melalui jalur laut dan ekspedisi. Kemudian kerjasama Polri, BNN dengan Bea Cukai terdapat penindakan 48.000 butir jenis MDMA dan 7,6 kg narkotika yang berasal dari 4 kasus di wilayah Jakarta dan Banten. Ini modusnya melalui barang penumpang atau dikirim melalui ekspedisi. Penindakan ketiga di bidang narkoba adalah 23 kilo narkotika jenis ganja. Ini 2 kasus yang diungkap adalah di Jawa Barat dengan modus pengiriman melalui ekspedisi. Yang keempat, 3.000 butir psikotropika jenis Happy Five. Ini berasal dari 1 kasus di wilayah Jakarta, modusnya melalui pengiriman ekspedisi. Yang kelima, 2,28 kilo psikotropika jenis Happy Water. Berasal dari 1 kasus di wilayah Jakarta dengan pengiriman melalui ekspedisi. Jadi ini banyak sekali ekspedisi yang memang kemudian menjadi modus untuk pengiriman barang-barang narkotika atau psikotropika. Sejak awal tahun 2024 ini telah dilakukan penindakan penyelundupan di bidang kepabeanan dan cukai sebanyak 31.275 kali, Bapak Menko. Ini kami laporkan ke Pak Menko Polkam juga karena beliau 31.275 dari Januari hingga November. Jadi kita bayangkan setiap bulannya sudah lebih dari 5.000 yang kita lakukan. Nilai barangnya 6,1 triliun dan potensi kerugian negara bisa mencapai 3,9 triliun. 12.495 adalah penindakan impor dengan nilai 4,6 triliun untuk komoditas yang dominasinya adalah dalam bentuk tekstil dan barang-barang produk tekstil. Ini yang meresahkan banyak masyarakat, namun juga pada saat yang sama kita lihat banyak yang dijual di masyarakat luas. 382 penindakan ekspor untuk komoditas bentuknya flora dan fauna dengan nilai 255 miliar rupiah. Ekspor sumber daya alam kita yang ditindak melalui hasil operasi patroli laut untuk diselundupkan keluar seperti benih lobster. Ada 4 kali penindakan, nilai barangnya 163,7 miliar rupiah. Pasir timah 5 kali penindakan upaya untuk penyelundupan 84,18 ton, nilai barangnya 10,9 miliar. Kemudian 178 penindakan untuk barang TPP, tekstil dan produk tekstil, nilainya 38 miliar. Dan 18.225 penindakan di bidang cukai terutama untuk rokok untuk 710 juta barang, nilainya 1,1 triliun. Ini yang dilakukan teman-teman Bea Cukai, tentu kami hanya bisa melakukan dengan kerjasama yang baik di bawah Pak Menko Polkam dan terus mendapatkan dukungan yang luar biasa tadi dari aparat penegak hukum maupun dari TNI dan juga dari BIN. Hasil penindakan penyelundupan itu sejak awal 2024 sudah 183 dalam status penyidikan tindak pidana dan ada 193 orang yang sudah dalam status tersangka. Untuk itu kami mampu untuk memulihkan penerimaan negara untuk mendapatkan ultimum remedium sebesar 55,6 miliar dari 1.390 penindakan bidang cukai. Bapak Menko Polkam yang kami hormati, Bapak
dan Ibu para Menteri dan pimpinan lembaga yang mewakili kementerian lembaga, kami ingin menyampaikan pada kesempatan yang baik ini saya berserta Wamen Anggito yang akan melihat terus secara dedicated dari sisi penegakan hukum dan optimalisasi penerimaan negara, menyampaikan terima kasih dan penghargaan Pak Menko Polhukam dengan seluruh jajaran beliau dan seluruh kementerian lembaga di bawah koordinasi Pak Menko Polhukam, apakah itu jajaran penegak hukum, kepolisian, keamanan, TNI, Polri, dan kejaksaan, serta dari BNN dan berbagai kementerian lembaga lain, termasuk PPATK di sini dan kementerian teknis terkait, yang terus menyuarakan kepada kami kalau mereka mendeteksi adanya berbagai kegiatan aktivitas ekonomi yang merugikan ekonomi dalam negeri dan juga merugikan penerimaan negara. Kami menyampaikan terima kasih atas dukungan dan juga kerjasama yang luar biasa baik. Kami berharap di bawah kepemimpinan Pak Menko Polhukam dan sesuai dengan instruksi Bapak Presiden Prabowo untuk terus melakukan penindakan yang konsisten terhadap tindakan-tindakan ilegal dan penyeludupan. Kami siap bekerja sama dan atas kerjasama yang sangat baik pada pagi hari ini kami ingin menyampaikan terima kasih dan kepada seluruh media terima kasih atas kehadiran untuk meliput acara hari ini. Terima kasih Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya saya persilakan dari Barreskrim dan Dirjen Bea Cukai. Silakan. Terima kasih Bapak Menko Polhukam atas waktu yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Menko Polhukam RI, Bapak Jenderal Polisi Profesor Budi Gunawan, dan yang kami hormati untuk Ibu Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani, hadir juga Bapak Menteri Perhubungan RI, dan juga Bapak Kepala BNN, Kepala PATK, dan hadirin sekalian dan rekan-rekan wartawan yang kami banggakan. Baik, mohon izin Bapak Menko, kami sampaikan permohonan maaf dari Bapak Kapolri yang sedianya hadir pada hari ini. Beliau mewakilkan pada kami untuk hadir di acara konferensi ini karena beliau ada acara di Makobrimob Polri. Kami ingin menyampaikan bahwa apresiasi yang sebesar-besarnya atas kerja keras dedikasi seluruh tim yang terlibat dalam pengungkapan kasus ini, dan juga Polri mendukung penuh seluruh upaya yang dilakukan oleh Des Pencegahan, Penyelundupan, Pemberantasan di bidang kepabianan dan cukai, khususnya terhadap komunitas garmen, tekstil, mesin elektronik, rokok, miras, narkotika, dan lainnya, dalam hal menjaga ketertiban dan kedaulatan ekonomi negara. Perlu kami sampaikan juga bahwa sebelumnya Satgas Selundup ini sudah juga mengungkap, Bapak, ada beberapa hal yang diungkap, yaitu masalah penyelundupan pakaian bekas dan juga hal lainnya, yang tentunya setelah kami total ada sekitar 1.883 bal dengan total kerugian negara sebesar 3.276 miliar, dan tentunya akan kami tingkatkan terus untuk program ini, dan perlu kami laporkan juga untuk Des Narkoba juga minggu lalu sudah kami ekspos. Mungkin ke depan kami akan terus tingkatkan dalam hal ekspos agar masyarakat tahu bahwa kita bekerja semaksimal mungkin dalam berantas hal-hal yang mempersulit kehidupan masyarakat. Perlu kami sampaikan juga bahwa Polri akan selalu bekerja sama dalam menindak tegas praktik penyelundupan di Indonesia sebagaimana menjadi atensi Bapak Presiden Prabowo Subianto dalam program Astratika. Dan juga Polri menghimbau pada seluruh masyarakat untuk turut berperan aktif dalam memberikan informasi terkait praktik penyelundupan di wilayahnya masing-masing. Itu saya Pak Menko yang kami sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua lagi, yang pertama setelah ini dari TNI yang diwakili oleh Komandan Pusat POM, dan terakhir dari BNN. Saya persilakan. Baik Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Menko Polhukam RI, Bapak Jenderal Polisi Purnawirawan Profesor Dr. Budi Gunawan, yang kami hormati Menteri Keuangan RI, Ibu Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perhubungan RI, Bapak Dudi Purwagandi, Kepala BNN RI, Komjen Pol Dr. Martinus Kom, Kepala PPATK, Bapak Ivan, serta pejabat undangan yang hadir di sini. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena kita masih diberikan rahmat sehat sehingga kita bisa hadir di sini. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas undangannya. Jadi perlu kami laporkan Bapak, jadi TNI dengan terutama dengan Bea Cukai sudah melakukan kerjasama. Jadi ada beberapa kegiatan-kegiatan yang selama ini kita melakukan operasi bersama. Dengan ada beberapa perkara yang kita waktu itu ada penyelundupan gading, jadi melalui Bandara Suta, di mana adalah pelakunya adalah oknum TNI yang sekarang sudah kita tindak lanjuti dan sedang menjalani hukuman. Kemudian perlu kami sampaikan juga bahwa kemarin kita atas seizin Panglima TNI membentuk Satgas Deks Judi online, penyelundupan, narkoba dan korupsi. Jadi kemarin kita juga melaksanakan apel gelar kesiapan pasukan untuk penegakan hukum. Kemudian dari kegiatan kemarin yang dihadiri oleh stakeholder terkait guna mendukung terutama kebijakan dari Bapak Presiden, di mana disampaikan langsung pada tanggal 7 November di Sentul, memerintahkan kepada Bapak Panglima TNI untuk menindaklanjuti, sehingga kemarin kita sudah menindaklanjuti dengan melakukan kegiatan-kegiatan, salah satunya adalah pembentukan Satgas. Ke depan, jadi kami akan tetap berkolaborasi. Kami akan mendukung bersinergi dengan Bea Cukai dalam rangka mendukung pendapatan, jadi pendapatan pemasukan negara, Ibu. Jadi selama ini kita sudah bekerja sama dengan baik dan nanti kedepannya akan kita maksimalkan lagi. Demikian Bapak dari kami akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan kami banggakan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Bapak Jenderal Purnawirawan Dr. Budi Gunawan SH, Profesor Dr. Budi Gunawan SH. Yang saya hormati Ibu Menteri Keuangan dan yang saya hormati seluruh menteri dan kepala lembaga negara yang mewakili Kapolri, Kabar Reskrim, Pak Kabar Reskrim, dan yang mewakili Panglima TNI dan Puspom TNI. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Pertama-tama kami ingin sampaikan bahwa kami mendukung penuh program Astacita Presiden Republik Indonesia, dan yang kedua kami mendukung penuh pembentukan Des Narkoba, dan kami juga mengucapkan terima kasih atas kerjasama semua stakeholder terkait yang kita sudah bekerja sama selama ini, Polri, TNI, Bakamla, Bea Cukai, PPATK, dan seluruh stakeholder terkait. Perlu saya sampaikan juga bahwa kami bersama-sama berhasil menangkap beberapa minggu lalu
di Bogor, tapi barangnya dari Medan dengan modus operandi baru. Mereka membeli mobil khusus untuk menyembunyikan barang-barang bukti itu di dalam celah-celah mobil, pintu, kemudian di celah-celah yang kalau diperiksa secara ini tidak terdeteksi, sehingga dan modusnya adalah mobil itu terimakan kepada penerima barang. Jadi seakan-akan kalau kita lihat secara biasa, seakan-akan sedang mereka mentransaksi jual beli mobil, padahal di dalamnya itu adalah narkoba. Ini hasil kerja kita dengan Bea Cukai dan juga dengan aparat lain. Kemudian untuk mendukung tugas-tugas Astacita ini, kami melihat bahwa prioritas kita semua adalah wilayah-wilayah di mana titik lemah masuknya barang narkoba, khususnya Sumatera, kemudian Kalimantan bagian utara. Oleh karena itu, kami bersama-sama Bea Cukai dan seluruh stakeholder terkait, Polri, TNI, Bakamla, kita menggelar jaringan intelijen sepanjang wilayah yang yang prioritas tersebut. Ini akan dilakukan setiap hari 1x24 jam. Karena kita ketahui bahwa para penjahat-penjahat narkoba ini, mereka selalu mencoba merubah modus operandi dan mereka mencoba untuk melihat kelemahan-kelemahan petugas atau kelemahan-kelemahan penegak hukum di lapangan. Celah-celah di mana penegak hukum lemah, di situ mereka masuk. Maka kuncinya adalah gelar operasi intelijen sepanjang hari 1x24 jam. Dan ini kita akan lakukan terus. Lalu kemudian kita juga tidak hanya menekan supply reduction, tapi juga demand reduction. Oleh karena itu, kita juga melakukan pencegahan-pencegahan sebagaimana arahan Pak Menko Polkam bahwa kampung-kampung narkoba yang sudah bercokol parah bandar dan mereka menggunakan masyarakat kita sebagai tameng, itu juga yang sedang kita urai bersama-sama dengan Polri, TNI, sehingga kita mencabut mereka dari masyarakat, memisahkan mereka dari masyarakat. Mungkin itu yang ingin kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tambahkan yang paling terakhir supaya tidak terlewat untuk aspek penegakan hukumnya. Jadi kita minta dari Kejaksaan Agung, dalam hal ini Jamintel, saya persilakan. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Menko Polhukam, Bapak Jenderal Polisi Budi Gunawan, yang terhormat Ibu Menteri Keuangan dan Bapak Menteri Perhubungan, yang kami hormati semua pimpinan lembaga kementerian yang berkenan datang dalam acara pagi hari ini. Kami dari Kejaksaan Agung setelah mendengar dari apa yang disampaikan Ibu Menteri Keuangan dalam rangkaian sinergitas kelebihan dalam mendukung proyek Astacita Presiden Prabowo, kami dari Pitsus maupun dari Pidum menyiapkan semua penuntut umum terbaik, Pak, dalam rangkaian bagaimana kita menindaklanjuti proses semua perkara yang berlangsung ini dalam proses penuntutan yang nanti akan berdampak efek jera. Sudah tentu bahwa dari dalam proses penanganan perkara ini akan ditindaklanjuti dalam proses penuntutan yang akan kita bawa kepada persidangan. Karena itu kita siap, Pak Menko, di dalam rangka menindaklanjuti semua perkara yang akan berlangsung. Mungkin itu singkat yang bisa kami sampaikan kesiapan kami dari Kejaksaan Agung, Bapak. Dan mohon maaf atas ketidakhadiran Pak Jaksa Agung, beliau ada acara tidak bisa ditinggalkan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah rekan-rekan sekalian, beberapa penjelasan telah disampaikan tadi oleh
Menko Polhukam, kemudian Ibu Menteri Keuangan, dari pihak Baris Krim Polri, kemudian dari BNN yang terkait dengan barang bukti narkoba, dari Kejaksaan yang terkait dengan aspek penuntutan penindakan penegakan hukum dari criminal justice system kita. Baiklah, kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab, meskipun nanti kita batasi. Setelah itu kita tutup dan kita lanjutkan dengan pemusnahan beberapa random atau sampel dari alat atau barang bukti. Saya persilakan kalau ada yang ingin bertanya. Baik, mohon izin kepada para media, sebelum bertanya nanti perkenalkan nama dan asal medianya dari mana. Baik, kami silakan. Mbak itu yang pakai kacamata. Selamat pagi menjelang siang Pak Menko, Bu Menkyu, dan Bapak-Bapak sekalian. Saya Dian Pak dari DTC News. Saya ada pertanyaan Pak. Kalau melihat dengan barang hasil penindakan yang makin beragam Pak, tentu ke depan juga bakal lebih macam-macam ya Pak ya, termasuk untuk modusnya. Boleh dijelaskan ya sih Pak dari Des Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan ini strategi untuk mencegah makin banyaknya barang yang mencoba masuk ke Indonesia seperti apa? Terima kasih Pak. Saya persilakan Bu, dari Dirjen Bea Cukai atau Ibu. Baik, tadi pertanyaannya bagaimana mencegah. Pertama tentu tadi dari berbagai tindakan yang dilakukan, baik itu di bawah Bea dan Cukai, tapi juga dari sisi kementerian lembaga terkait seperti tadi Polri, TNI, BNN, Kejaksaan, dan juga PPATK, kita bisa melihat modus-modus yang digunakan. Sehingga juga kita perlu untuk terus merapikan, Pak Menko Polhukam dalam hal ini terus menekankan koordinasi, itu penting sekali. Data yang kita peroleh, baik itu adalah data yang sifatnya passenger, penumpang atau yang melakukan tindakan, kemudian traffic dari barangnya itu sendiri, tadi disampaikan entah itu menggunakan ekspedisi atau tadi menggunakan melalui kurir orang, dan arus dari uangnya. Ini PPATK menjadi sangat penting. Ini akan memberikan intelijen dan oleh karena itu kita perlu bekerja sama. Jadi di dalam pencegahan tentu kita perlu melihat modus operandinya, siapa pelakunya, jenis barangnya, bagaimana modus mereka bekerja, dan yang paling penting juga adalah aliran uangnya. Ini akan memberikan kita lebih banyak dan lebih lengkap apa yang disebut tadi pola dari berbagai tindakan ilegal, entah penyelundupan maupun berbagai illegal activity. Untuk ini kita juga sangat paham bahwa kementerian dan lembaga memiliki otoritas berdasarkan peraturan perundang-undangan. Nah, sering bahwa otoritas-otoritas ini kalau tidak dikoordinasikan malah justru menimbulkan kesempatan. Karena kemudian masing-masing bisa bergerak di dalam otoritasnya sendiri-sendiri, namun kemudian para pelaku bisa memanfaatkan lubang di antara berbagai otoritas. Ini yang perlu untuk kita terus perbaiki. Maka kami sangat menyambut gembira Pak Menko Polhukam membuat des untuk penindakan dan untuk penyelundupan ini, karena berarti kita sekarang bisa saling compare note ya, membandingkan catatan, memonitor bersama, sehingga kalau sampai terjadi adanya koordinasi yang perlu untuk diperbaiki, sinergi yang perlu untuk diperkuat, itu langsung bisa dideteksi di bawah Pak Menko dan kemudian kita bisa perbaiki. Untuk tadi telah saya sampaikan tindakan yang dari 10 bulan pertama saja sudah lebih dari 31.000 tindakan. Ini menggambarkan rata-rata lebih dari 3.000 per bulannya. 3.000 per bulan itu setiap hari seperti yang tadi disampaikan oleh Kepala BNN, ya memang betul. 7 hari seminggu 24 jam itu memang jam kerja kita. Karena jumlah penindakan atau usaha untuk penyelundupan itu
puluhan ribu. Dan ini berarti memang membutuhkan kewaspadaan dari kita semua. Untuk hal-hal yang sifatnya adalah policy regulasi untuk pencegahan tadi ya, upamanya pencegahan karena adanya banjir barang dari suatu negara ke Indonesia untuk barang-barang tertentu kayak TPT ini. Maka kita bekerja sama dengan kementerian terkait seperti Menteri Perindustrian, di sini ada dari Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan untuk melihat pola-pola itu, dan kalau memang ada upaya dumping, maka kita bisa melakukan bea masuk anti dumping. Atau kalau memang itu ada tindakan-tindakan ilegal berdasarkan perdagangan dari barang-barang yang mengancam industri kita, kami di Kementerian Keuangan siap untuk bekerja sama. Kayak kemarin Menteri Pertanian untuk masalah susu, kalau kita bicara TPT, kita bisa mengeluarkan peraturan Menteri Keuangan untuk bisa mengatur adanya halangan atau tindakan pencegahan melalui bea masuk maupun berbagai langkah-langkah lainnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak Menko. Terima kasih. Saya menambahkan untuk aspek pencegahan atau preventif, termasuk memberikan warning dan melaksanakan razia di titik-titik rawan jalur penyelundupan serta meningkatkan awareness masyarakat di daerah-daerah rawan penyelundupan. Ini terus akan kita lakukan. Baiklah, silakan berikutnya. Baik, terima kasih Bu Menteri dan juga Pak Menko. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kami silakan untuk memperkenalkan diri dan asal media, Mas. Selamat siang Pak Menko, perkenalkan saya Walda dari Antara. Izin bertanya Pak, ini kan memang koordinasi di bawah DES baru yang sebelumnya telah Bapak bikin DES penyelundupan di bawah Menko Polkam. Nah sedangkan ini sebenarnya tangkapan-tangkapan yang sebagian besar mungkin sudah dilakukan sebelum DES terbentuk. Nah yang mau saya tanyakan adalah pencegahan yang seperti apa yang akan ditawarkan oleh DES baru ini yang membedakan penanganan sebelum ada DES dan setelah ada DES, apa yang baru dan bagaimana cara memaintain supaya pencegahan ini konsisten, karena supaya tidak terkesan hangat-hangat di awal aja. Pertama itu. Kedua, bagaimana cara Menko Polhukam memastikan tidak ada keterlibatan oknum-oknum di dalam kementerian dan lembaga yang menjadi penyebab mungkin masuknya beberapa barang-barang ilegal ini. Penindakan di luar seperti apa dan penindakan di internal supaya tegas seperti apa. Kira-kira seperti itu. Terima kasih Pak. Tadi secara gamblang sudah disampaikan oleh Ibu Menteri Keuangan untuk aspek-aspek pencegahan yang akan dilakukan. Terkait dengan alat bukti memang ini secara kumulatif dilakukan yang dihasilkan dari sejak DES ini dibentuk. Ada sekian kali penindakan yang telah dilakukan tadi sebagaimana telah disampaikan. Upaya-upaya lainnya yang juga terus akan dilakukan untuk aspek pencegahan adalah melakukan perbaikan terhadap kesisteman dalam penanganan penyelundupan, kemudian termasuk penguatan SDM kita dan kemampuan modernisasi teknologi surveillance dalam rangka memantau upaya-upaya penyelundupan. Ini semua kita lakukan untuk menyelamatkan industri dalam negeri kita, terutama dari UMKM kita, dari serbuan-serbuan barang-barang selundupan yang terjadi. Saya rasa cukup ya. Saya persilakan yang lain. Untuk pertanyaan berikutnya. Sebelah kiri. Ini Mbak yang paling kiri, kotak-kotak. Izin panitia? Oke. Ya, silakan Mas yang sudah memegang mikrofon. Oh ya, selamat pagi. Nama saya Stefano dari Reuters. Pertanyaan pertama, tadi kan Ibu Ani sempat cerita mengenai sehari itu bisa ada 3.000 penangkapan. Itu ada trennya seperti apa ya Pak Bu untuk penangkapan seperti ini? Apakah trennya meningkat dan kalau meningkat itu apakah emang ada modus baru yang dilakukan gitu oleh para penyelundup ini? Kemudian untuk kerugian tadi kan disebutkan kerugian negara, tapi boleh... Ini yang nanya yang mana nih?
Kok nggak kelihatan? Mohon izin untuk mengulangi Namanya siapa? memperkenalkan diri dan asal medianya, Mas. Stefano dari Reuters, Pak. Dari Reuters, ya. Silakan. Oke, tadi pertanyaan pertama mengenai tren penangkapan barang-barang ilegal ini, apakah terjadi penurunan atau kenaikan? Kalaupun naik itu apakah ada modus baru yang dilakukan oleh para penyelundup? Kemudian untuk kerugian bagi industri ini seperti apa ya? Apakah ada nilainya gitu? Dan juga apa pengaruhnya pada iklim investasi kita dengan adanya barang-barang ilegal ini? Kemudian yang terakhir mungkin ini masih relevan mengenai shadow economy. Sempat baca bahwa pemerintah ada rencana untuk meneliti mengenai shadow economy ini. Boleh tahu apakah sebenarnya yang pemerintah mau lakukan untuk shadow economy ini? Kemudian aktivitas-aktivitas apa saja yang diteliti atau sedang dilihat di shadow economy ini yang akan mau dijadikan kebijakan oleh pemerintah? Terima kasih. Tadi telah disampaikan ya, jumlahnya lebih dari 31.000 tindakan dari Januari hingga awal November. Jadi kalau dibagi rata-rata 10 bulan itu sekitar 3.000, tapi itu kan rata-rata saja, ada masa-masa di mana mereka jumlahnya lebih banyak. Tadi Pak Dirjen Bea Cukai menyampaikan tahun ini modusnya dengan frekuensi tadi lebih dari 31.000 naik 10% dibandingkan tahun sebelumnya. Jadi memang ada kenaikan aktivitas dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku tindakan ilegal. Kami kalau modus tadi sampaikan beberapa tergantung dari bidangnya. Kalau Stefanus tadi kayaknya lebih tertarik pada bidang-bidang yang berhubungan dengan konsekuensi ekonomi seperti TPT dan yang lain-lain. Untuk TPT ini kami terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga karena modusnya adalah ya tadi bahwa ada barang produksi yang berkelebihan di negara lain dan beberapa negara destinasi yang biasanya jadi pemasaran melakukan tarif yang sangat tinggi sehingga kemudian barang yang berlebihan itu juga salah satunya adalah muntah dalam bentuk illegal activity di Indonesia. Di Indonesia sendiri kami bersama Kementerian Industri dan Perdagangan untuk bisa menyelaraskan polisinya. Karena kalau seperti TPT ini bisa untuk yang hulunya tekstil, hilirnya garment atau produk tekstil. Itu dua-duanya membutuhkan proteksi. Nah, kalau diproteksi tinggi di jenis hulunya, maka produksi garment di dalam negeri juga akan mengalami dampak karena berarti bahan bakunya naik. Kalau kita lepaskan di hulunya, hilirnya senang, hulunya tidak senang. Jadi ini yang koordinasi kami untuk beberapa komoditas yang waktu itu sudah dibahas di bawah Menko Perekonomian seperti TPT, keramik, elektronik, itu kita koordinasi dengan kementerian terkait. Karena instrumen seperti bea masuk atau tarif atau bahkan kuota itu kami yang mengeluarkan, namun sebetulnya itu formulasi kenapa itu dikeluarkan adalah dari kementerian terkait. Jadi kita perlu dan akan terus berkoordinasi. Tidak mungkin dari kami mengeluarkan sendiri. Untuk berbagai tindakan illegal activity kita akan terus melakukan mapping bersama dengan kementerian terkait. Maka kami dalam hal ini Pak Anggito sudah bicara dengan Pak Sua, Wamen kita ke Pak Menko Polkam untuk tindakan-tindakan yang tadi telah menjadi perhatian. Untuk penegakan hukum kita juga Menteri Hukum dan Menko Hukum kita sampaikan juga. Mapping dari kegiatan illegal activity itu beda sekali dengan underground economy atau informal activity. Jadi ini semuanya mungkin nanti kita akan lihat. Kalau yang informal activity itu adalah karena memang size-nya kecil menjadi tidak formal dan karena mereka lebih pada kapasitas, maka programnya adalah pemetaan dan empowerment. Ini tentu bekerja sama dengan menteri-menteri terkait, sekali lagi UMKM, koperasi, Menteri Pertanian, Menteri Nelayan, KKP, karena itu biasanya aktivitas informal lebih karena size aktivitasnya kecil dan
pemberdayaan yang dibutuhkan. Tapi kalau underground ekonomi adalah sifatnya avoidant, untuk mengavoid atau untuk menghindari pajak, maka itu mappingnya akan berbeda. Dan ini yang sekarang sedang dilakukan oleh Pak Anggito bersama tim pajak, bea cukai dan PNBP. Apakah ini adalah menghindari pajak dan PNBP di dalam rangka seperti kemarin untuk CPO kelapa sawit adalah dari lahannya, luas lahannya, dari reporting, under reporting atau transfer pricing, maka tindakannya akan berbeda. Kalau underground ekonomi sifatnya ilegal, ada kriminalnya seperti judi online dan lain-lain, maka kami dengan Pak Menko Polkam. Jadi memang nanti aktivitasnya akan bervariasi, tapi namanya sekarang seperti dimasukkan dalam satu illegal activity, underground ekonomi dan informal atau pseudo ekonomi, apapun namanya. Kita nanti akan secara bertahap melakukan pemetaan bersama-sama dengan menteri-menteri terkait dan dalam koordinasi para Menko. Mungkin itu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Menteri. Mohon izin, apakah ada tambahan dari Pak Bu Menko? Sudah. Ada sedikit tambahan dari saya terkait dengan strategi yang dilakukan oleh Des Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan. Dalam rangka untuk mencegah arus masuknya barang-barang selundupan, tentu pendekatan yang digunakan dari hulu dan hilir. Kalau dari hulu tadi sudah disampaikan, lebih mengedepankan aspek preventif gitu. Untuk aspek hilirnya yaitu penegakan hukum sebagaimana tadi disampaikan oleh Barreskrim maupun Kejaksaan Agung. Tidak kalah penting, aspek lainnya adalah perbaikan pada kesisteman dan bisnis proses. Bu Menteri Keuangan sangat paham akan hal ini dan tadi telah disampaikan. Aspek lainnya adalah meningkatkan sinergi dan koordinasi seluruh kementerian lembaga terkait dan semua hadir hari ini dalam rangka untuk berkomitmen mendukung dan sekaligus berkontribusi dalam rangka pemberantasan penyelundupan. Pengawasan yang berbasis teknologi dengan melakukan modernisasi sistem surveillance kita di daerah-daerah rawan penyelundupan ini juga ditingkatkan, termasuk juga melakukan review terhadap regulasi atau peraturan yang masih mempunyai celah-celah terjadinya penyelundupan. Di samping itu yang tidak kalah penting adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia kita untuk memastikan bahwa seluruh petugas yang bekerja di lapangan ini transparan dan akuntabel. Nah, demikian beberapa hal yang bisa disampaikan, termasuk aspek edukasi juga terus kita lakukan. Kalau masih ada, kita tadi yang kotak-kotak ini terakhir ya. Siap, silakan Mbak. Silakan. Selamat pagi Bapak Ibu, saya Dova dari Bloomberg Teknos, mau izin meminta tanggapan spesifik ke ESDM dan juga Kementerian Perindustrian. Tadi kan kalau disebutkan ada penyelundupan ekspor berupa pasir timah ya Pak, mungkin boleh dijelaskan Pak itu tuh maunya diekspor ke mana dan juga untuk bagian modusnya itu apakah juga masih sama menggunakan ekspedisi dan lain sebagainya, mungkin boleh dijelaskan secara rinci Pak. Dan juga mau bertanya ke Kementerian Perindustrian, kalau tadi kan disebutkan TPT dan baja, ini kan berkali-kali yang menjadi komoditas diselundupkan ya Pak. Nah, kalau dari Kementerian Perindustrian ngelihat kenapa sih TPT dan juga baja ini berkali-kali menjadi barang yang selalu masuk ke Indonesia dan sebenarnya apakah ada cara gitu yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah masuknya penyelundupan TPT dan juga baja ke Indonesia? Terima kasih. Satu orang tapi nanyanya banyak banget ini. Dari Kejaksaan Agung silakan. Terkait pasir timah SDM dengan Kejaksaan. Penegakan hukumnya di Kejaksaan itu sudah jalan juga. Terima kasih Pak Menko. Yang terkait dengan pertanyaan penyelundupan timah tadi, kami
sudah mengidentifikasi pelaksanaan kegiatan penyelundupan itu berasal dari daerah yang bukan berasal dari izin usaha. Jadi ini biasanya diselundupkan ke beberapa negara, diantaranya mungkin itu di negara-negara ASEAN. Kami akan meneliti kembali ya kira-kira bagaimana modus yang lain yang dilakukan dan juga dalam rangka penyelundupan ini yang mereka kirim ke negara mana saja. Jadi kita akan berusaha untuk menutup celah-celah mereka untuk melakukan penyelundupan. Terima kasih. Dari Kejaksaan Agung, untuk timah kan sudah jalan ya proses sebelumnya. Dari perindustrian yang terkait baja tadi, kalau ada penjelasan saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Menko Polkam, Bapak Jenderal Purnawirawan Profesor Budi Gunawan. Yang saya hormati Ibu Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani Indrawati, Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa saya sebut namanya satu persatu, yang saya hormati. Berkait dengan pertanyaan tadi, produk TVT dan baja, memang pada prinsipnya produk-produk tersebut harus dibendung. Karena apa? Karena itu mengurangi perlindungan terhadap industri dalam negeri. Nah, ini juga banyak yang harus disinergikan. Saya mengapresiasi acara pada hari ini karena mendukung cita-cita Presiden Bapak Prabowo Subianto. Dan selanjutnya selain penindakan penyelundupan ini juga sangat terkait dengan produk-produk yang dihasilkan dalam negeri. Jadi perlindungan pasti diperlukan. Dan selanjutnya saya minta, karena ini hanya sebagian kecil dari langkah-langkah untuk melindungi industri dalam negeri. Banyak kebijakan-kebijakan yang harus disinergikan, baik itu kebijakan fiskal, baik itu kebijakan teknis di sektor kementerian masing-masing, itu tidak lain dan tidak bukan harus mendukung perlindungan terhadap industri dalam negeri. Karena kita tahu industri pengolahan non-migas atau manufaktur itu menyumbang PDB yang besar terhadap pendapatan negara. Terima kasih, saya apresiasi sekali acara pagi ini. Mungkin itu jawaban saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah rekan-rekan media sekalian, saya rasa cukup untuk sesi tanya jawab. Sekali lagi kami menjelaskan bahwa strategi yang kami gunakan dari Des Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan ini dari hulu sampai dengan hilir. Termasuk tadi aspek pseudo-ekonomi untuk penghindaran pajak, ini sudah masuk juga di dalam timeline rencana kegiatan sebagaimana disampaikan oleh Menteri Keuangan. Lembaga-lembaga lainnya dari keuangan, yaitu PPATK, kemudian Kementerian Keuangan, Badan Intelijen Negara, ini secara intens juga terus memberikan report masukan-masukan terhadap target yang akan dilaksanakan oleh DES. Sekian dan terima kasih. Kita akan mengupdate terus setiap perkembangan capaian-capaian dari DES ini. Saya akhiri dan kita lanjutkan dengan acara pengusahaan barang bukti. Sekian dan terima kasih.